Terbunuhnya Kang Mas Mumin Prawoto, Raja Demak, adalah duka yang mendalam bagi rakyat Demak, sekaligus membangkitkan kemarahan dan kecurigaan. Bukan hanya kami yang merasakan, namun sebagian adipati di Wengkon Demak. Ampun Jeng Sunan, kecurigaan kami telah sama. Apalagi barang bukti yang ditinggalkan secara jelas, keris yang menusuk Kang Mas Mumin Prawoto adalah keris setan kober milik Aryo Penangsang. Maka Jeng Sunan, jangan lagi menutup-nutupi dan membela Aryo Penangsang. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan ceritanya, perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia Anissa, Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Di sini, saya akan menceritakan tokoh wanita yang pemberani, yaitu Retno Kencono, atau sering disebut dengan Ratu Kalinyamat. Retno Kencono adalah salah satu putri dari Sultan Trenggono Raja Demak ketiga, sekaligus adik dari Raja Demak keempat, Sunan Prawoto. Pada suatu hari telah terjadi tragedi berdarah di Demak. Raden Mukmin Prawoto telah terbunuh di kamarnya, dibantai oleh 2 orang misterius. Namun, sebuah keris yang kami kenali bernama setan kober jelas-jelas menancap di perut beliau. Akhirnya, Retno Kencono dan Pangeran Hadirin pun langsung melakukan perjalanan untuk menemui Sunan Kudus, yaitu guru dari Aryo Penangsang. Adanya keris setan kober yang digunakan untuk membunuh Mas Raden Mukmin Prawoto bisa jadi memang dicuri oleh Adipati Jipang agar hubungan Jipang dengan Demak semakin renggang. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun janganlah kita menjadi gelap mata sehingga justru akan memperkeruh keadaan. Seperti itulah jawaban Kanjeng Sunan Kudus ketika Retno Kencono meminta keadilan. Tentu saja Sunan Kudus akan selalu membelanya. Maka bukan rahasia lagi kalau Aryo Penangsang akan selalu dilindungi dan disayangi oleh Sunan Kudus, walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Akhirnya Retno Kencono dan Pangeran Hadirin pun pergi. Mereka pacu kereta kuda mereka masing-masing. Sepanjang jalanan cukup panas, sepanas hati mereka yang terhadap kecewa Kanjeng Sunan Kudus. Hei kalian, siapa dan mau apa menghadang kami? Tiba-tiba kereta kuda mereka dikejar oleh sekelompok berkuda yang jumlahnya tidak sedikit. Kakang Mas, berhati-hatilah. Aku peringatkan Kang Mas Hadirin suamiku. Dengan mereka yang sebanyak ini, kita pasti akan kewalahan. Aku curiga mereka bukanlah perampok biasa. Bisa jadi mereka adalah prajurit karena dengan kemampuan mereka berkelahi. Retno Kencono sangat yakin kalau Pangeran Hadirin suaminya tidak bisa mengalahkan mereka. Dan di hari itu adalah mimpi buruk baginya, menyaksikan Kang Mas Mumin Prawoto dibunuh oleh para Bramocora itu. Kakang Mas, duh Sang Widi, aku belum siap untuk kehilangan separuh hidup saya. Kematian Pangeran Hadirin adalah duka saya dan rakyat Jepara. Bagaimana akan aku langkahkan kaki pada perjalanan yang masih panjang dan berliku, sedangkan penerang jalanku telah mati dan lumpuhlah jiwaku. Beberapa hari kemudian, Retno Kencono meminta petunjuk pada Sang Maha Kuasa. Akhirnya,
beliau meninggalkan tahta kesultanan di Demak dan menuntut keadilan. Sampai pada akhirnya di Desa Sonder, Dusun Tolakan, Kecamatan Banyumanis, di tempat itu ia bertapa, yaitu Topo Wudo, dengan meninggalkan pakaian kebesarannya. Sampai dendamnya terhadap Arya Penangsang telah terbalaskan. Setelah itu, beberapa hari datanglah Hadiwijoyo menemui Retno Kencono dan meminta agar Retno Kencono kembali ke Kadipaten Pajang. Namun Retno Kencono menjawab, "Ora pisan-pisan ingsun jengkar saka topo ingsun yen durung bisa keramas lan keset jambule Arya Penangsang." Yang artinya ia tidak akan meninggalkan tapanya sebelum dia bisa keramas darahnya Arya Penangsang. "Sumpah bakti hamba kami tumpahkan pada keraton Demak, Kang Mbok. Ini janji Hadiwijoyo untuk merebut kembali tahta kesultanan di Demak." Akhirnya Hadiwijoyo meninggalkan Retno Kencono. Dan setelah itu beberapa hari datanglah kabar bahagia. "Mohon maaf Jeng Sunan, ada kabar baik bahwa Arya Penangsang telah tewas saat melawan Pajang, dan Gusti Putri diminta untuk kembali ke Demak." Seperti tanah Wadas yang terguyur oleh air hujan mendengar laporan dari dayang-dayang yang setia yang selalu menemaninya. Mereka sama sekali tidak yakin akan secepat ini kebohongan Arya Penangsang dapat terbungkam untuk selamanya. "Kang Mas hadirin, Kang Mas Mumin Prawoto, dendam kita telah terbalaskan." Namun Retno Kencono sama sekali tidak ingin kembali ke Demak sesuai janjinya pada Hadiwijoyo, kalau Hadiwijoyo lah yang berhak atas tahta kesultanan di Demak. Ratu Kalinyamat memutuskan untuk kembali ke Jepara, melanjutkan pemerintahan di sana yang sudah sekian lama terbengkalai setelah suaminya meninggal. Dan sejak saat itu dia dikenal sebagai pemimpin perempuan yang tangguh di Jepara, yaitu Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat membangun sebuah armada dan para prajurit tentara yang tangguh untuk melawan VOC. Dan saat ini Ratu Kalinyamat menjadi salah satu tokoh wanita Indonesia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.